Halo semua, bertemu kembali dengan saya Martinus Arif dalam video pembelajaran ekonomi. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan berbagai jenis alat-alat pemenuh kebutuhan. Nah, setelah kita mempelajari kemarin berbagai jenis kebutuhan, hari ini kita akan mempelajari alat-alat pemenuh kebutuhan kita yang beragam jenisnya tadi. Nah, jadi apa itu alat pemenuh kebutuhan? Alat pemenuh kebutuhan adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan manusia, baik itu berupa barang ataupun jasa. Nah, jadi alat pemenuh kebutuhan itu dibagi menjadi lima. Menurut sifatnya atau dari cara memperoleh itu ada barang ekonomi, barang bebas, barang elit. Lalu menurut hubungan dengan barang lain, ada barang substitusi dan komplementer. Lalu menurut proses pembuatannya ada barang mentah, lalu setengah jadi, dan barang jadi. Nah, menurut wujudnya ada barang konkret atau material, berarti material, dan barang abstrak yang imaterial. Lalu ada menurut kegunaannya, itu barang konsumsi dan barang produksi atau barang modal. Nah, yang pertama ini gambar apa? Nah, ini gambar kain. Nah, kain itu barang apa kira-kira? Nah, kalian boleh pikirkan kira-kira ini masuk ke barang apa. Nah, kita lihat lagi contoh selanjutnya. Nah, ada gula dan teh. Nah, itu kira-kira masuk ke barang apa? Lalu ada seseorang yang bernapas dengan tabung oksigen. Nah, itu masuk ke jenis apa atau pemenuh kebutuhan apa? Lalu ada gambar roti bakar coklat yang ditaburi keju. Nah, itu jenis alat pemenuh kebutuhan apa? Dan ini ada gambar 4 baju kaos kerah. Nah, ini alat apa? Yang ini gambar sawit. Nah, sawitnya masih di pohonnya. Nah, ini dia. Nah, dari sifatnya atau dari cara memperoleh itu ada alat pemenuh kebutuhan barang dari ekonomi, yaitu barang yang memerlukan pengorbanan untuk mendapatkannya, biasanya dengan cara membeli. Nah, bedanya itu dengan barang bebas. Kalau barang bebas adalah barang yang bebas dikonsumsi untuk alat pemenuh kebutuhan yang sudah secara gratis disediakan oleh alam, misalnya udara. Nah, misalnya udara, terus air yang mengalir di sungai atau di mana. Nah, bedanya tadi dengan yang apa? Yang pergambar pertama itu yang di atas tuh. Nah, kalau oksigen, kalau alat bantu itu yang sudah harus didapatkan dengan cara membeli. Jadi sudah masuk barang ekonomi. Kalau yang di bawah ini perbandingannya itu barang bebas. Itu barang yang sudah disediakan gratis oleh alam. Nah, yang ketiga itu barang elit. Nah, barang elit itu apabila jumlahnya sedikit itu bisa memenuhi kebutuhan. Dan jika jumlahnya besar akan mendatangkan kerugian. Nah, misalnya air. Nah, air kan kalau dalam jumlah yang sedikit dapat memenuhi kebutuhan kita, misalnya untuk minum. Nah, bedanya yang digambar itu airnya dalam jumlah yang cukup besar. Nah, itu tsunami. Nah, karena jumlah yang sedikit yang sudah besar itu mendatangkan kerugian. Nah, itu yang disebut barang elit. Nah, dari hubungan dengan barang lain, ada namanya barang komplementer. Nah, seperti di gambar yang sebelumnya, itu ada gula dan teh. Apa itu barang komplementer? Itu barang pemenuh kebutuhan yang akan bermanfaat apabila digunakan atau dipakai secara bersama-sama. Nah, gula dan teh itu barang komplementer karena dia kalau digunakan bersama-sama itu akan memberikan manfaat. Nah, seperti itu. Misalnya. Lalu apalagi barang substitusi? Barang substitusi itu adalah barang pemuas kebutuhan yang fungsinya dapat digantikan dengan barang lain atau dapat saling menggantikan. Nah, di sini ada 3 jenis bahan bakar, itu ada bahan bakar premium, pertamax, dan pertalite. Nah, tiga jenis ini kan tentu ada perbedaan. Nah, jika misalnya tidak ada premium, lalu dia menggunakan pertalite. Nah, misalnya pertalite nggak ada, dia digantikan oleh pertamax. Nah, misal seperti itu yang barang bisa digantikan fungsinya. Lalu menurut proses pembuatan itu ada barang mentah.
Nah, itu seperti lihat di gambar. Itu ada gambar apa tuh? Nah, gambar sawit. Nah, itu bahan dasar yang untuk membuat barang lain dan belum sama sekali diolah. Nah, itu belum barang yang belum diolah itu disebut barang mentah. Lalu ada lagi namanya barang setengah jadi. Barang yang telah melalui proses pengolahan tapi belum dapat digunakan. Nah, perlu diolah lagi baru bisa menjadi produk akhir atau produk yang bisa dipakai. Nah, itu misalnya kain, masih setengah jadi. Dan barang jadi itu misalnya seperti gambar kaos itu, nah, kaos berkerah yang tadi. Itu produk akhir barang yang telah melalui proses pengolahan sampai menjadi barang siap pakai. Nah, itu perbedaannya dari proses pembuatan dari mentah, setengah jadi karena sudah melalui pengolahan, dan barang jadi yang sudah siap dipakai. Dari menurut kegunaannya, itu ada barang konsumsi dengan barang produksi atau barang modal. Nah, menurut kegunaannya, misal barang konsumsi itu adalah barang yang siap pakai karena manfaatnya dapat diambil. Nah, itu misalnya ini gambar roti bakar tadi yang sudah ditaburi keju. Nah, itu kan bisa diambil manfaatnya langsung. Lalu barang produksi yaitu barang yang menghasilkan barang lain. Nah, misalnya itu barangnya itu adalah mesin jahit. Nah, mesin jahit itu bisa tidak menghasilkan sesuatu barang lain? Nah, bisa. Misalnya menghasilkan baju, menghasilkan celana, dan jaket, dan sebagainya. Nah, itu disebut barang produksi. Atau juga bisa menghasilkan barang lain atau barang modal. Itu menurut kegunaannya ya. Nah, menurut wujud, ada yang bermaterial dan imaterial. Yang barang material itu yang dapat dilihat oleh kasat mata dan dapat disentuh atau diraba. Bedanya dengan barang imaterial itu barang yang tidak dapat dilihat dan diraba. Nah, misalnya itu jasa. Nah, misalnya di gambar itu adalah jasa dokter. Nah, itu jasa itu kan tidak dapat dilihat dan diraba. Nah, itu barang imaterial. Nah, sampai sini saja video pembelajaran kita hari ini. Jadi, apa yang kurang jelas kalian boleh tanyakan. Nah, setelah itu ada penugasan untuk kalian atau latihan supaya apa yang kalian dapatkan ini itu melekat di pemikiran kalian karena ada praktiknya juga. Jadi kalian pilih salah satu contoh saja. Misalnya kalian mau contohkan apa gitu bendanya. Lalu kalian jelaskan misalnya ini yang seperti tadi. Kalian contohkan misalnya kalian buat video nanti maksimal 30 detik, tidak usah panjang-panjang. Maksimal paling panjang itu 30 detik. Jadi kalian buat video, misalnya kalian lagi megang ini, kalian lagi mempresentasikan misalnya tadi seperti gula dan teh. Nah, uh, kalian rekam di video, terus kalian bilang, misalnya gula dan teh ini adalah barang komplementer. Nah, karena gula dan teh jika digunakan bersama-sama akan menghasilkan barang-barang yang benda yang lebih meningkatkan nilai guna atau barang yang saling melengkapi. Misalnya teh tanpa gula tidak bisa diminum misalnya. Maka disebut teh dan gula ini disebut barang komplementer karena teh akan pahit tanpa gula misalnya seperti itu. Jadi kalian buat video aja 30 detik. Terus sebelum kalian menjelaskan benda tersebut, nah jadi satu aja contohnya ya yang kalian mau presentasikan di video. Nah, kalian sebutkan nama dulu, misalnya nama saya AAA dari kelas ini. Nah, barang yang saya akan presentasikan, misalnya ini termasuk barang ini karena alasannya apa. Nah, kalian buat dalam bentuk video. Paling lama 30 detik, di bawah 30 detik tidak apa, yang penting selesai videonya. Oke, sekian dan terima kasih.